sepak bola Asia, terkadang muncul momen-momen hebat yang tidak tercipta di lapangan. Tidak ada tackle, tidak ada gol, tidak ada selebrasi. Namun justru hal non-teknis yang bisa menentukan segalanya. Yap, 30 Desember 2025, di sebuah ruangan di AFC House, Kuala Lumpur, bola-bola kecil diguncang, kertas dibuka, nama-nama klub dari berbagai penjuru Asia dipertemukan. Dan di sanalah takdir AFC Champions League 2 2025-2026 mulai berbicara. Kompetisi kasta kedua Asia ini bukan sekedar pelengkap ACL Elite. Bagi banyak klub termaksud dari Asia Tenggara, inilah panggung paling realistis untuk bermimpi jauh. Dan seperti yang kita tahu, drawing babak 16 besar resmi dirilis, yang mana pastinya fokus publik tanah air tertuju pada Persib Bandung, sang wakil Indonesia yang berjuang untuk menembus dinding tebal persaingan. Akan tetapi, sebelum kita bicara soal Persib, sebelum kita bicara soal Bandung, kita harus lihat peta besarnya lebih dulu. Kan gitu. AFC Champions League 2 musim 2025-2026 telah memasuki fase 16 besar. Formatnya jelas, ada 16 tim, terbagi di dua wilayah, zona barat, zona timur. Main dua leg, ada kandang dan tandang, yang mana pastinya di babak ini sama sekali nggak boleh ada ruang untuk kesalahan, kan gitu. Yap, sebagaimana yang kita tahu, kalau di zona barat ada 8 klub dari kawasan Timur Tengah dan Asia. Al-Zawra SC dari Irak, Al-Wasl FC dari Uni Emirat Arab, FC Arkadak dari Turkmenistan, Al-Nassr FC dari Arab Saudi, Sepahan SC dari Iran, Al-Ahli SC dari Qatar, Istiqlal FC dari Iran, dan Al-Hussein SC dari Yordania. Jelas ini adalah wilayah keras, cukup banyak tim berpengalaman yang biasa bermain di tekanan level Asia. Kemudian ada pun 8 tim dari zona timur adalah Pohang Steelers dari Korea Selatan, Gamba Osaka dari Jepang, Ratchaburi FC dari Thailand, Persib Bandung dari Indonesia, Bangkok United dari Thailand, MacArthur FC dari Australia, Chong'an Hanoi FC dari Vietnam, dan Tampines Rovers dari Singapura. Yap, perpaduan ASEAN dan Asia Timur dengan permainan cepat, agresif, serta pastinya gak bisa diremehkan. Yap, sekarang kita masuk ke inti undian. Di zona barat cukup banyak menghadirkan duel klasik Timur Tengah. Al-Zawra SC versus Al-Wasl FC, FC Arkadak versus Al-Nassr FC, Sepahan SC versus Al-Ahli SC, Istiqlal FC versus Al-Hussein SC. Lalu di zona timur, Pohang Steelers versus Gamba Osaka, Bangkok United versus MacArthur FC, Chong'an Hanoi FC versus Tampines Rovers. Dan disinilah nama Persib Bandung muncul, lawan wakil Thailand Ratchaburi FC. Sebuah pertemuan yang dirasa cukup ideal bagi sebagian besar pengamat Asia. Ya, bagi Ratchaburi FC, mereka tentu sangat memandang serius Persib Bandung. Ya, emang sih, secara kualitas masih masuk akal dihadapi. Secara pengalaman, itu juga masih bisa. Tapi secara kondisi tandang, jelas itu bisa jadi mimpi buruk. Pelatih Ratchaburi, Warawut Srimaka, tentu bukan orang baru di sepak bola Asia Tenggara. Dan dia pasti udah tahu kalau away ke Bandung di fase knockout Asia bukan perkara teknis, bukan soal taktik, bukan soal formasi, tapi soal atmosfer. Stadion penuh, bobotoh berdiri dan bernyanyi. Tekanan dari menit pertama, apalagi ini babak gugur, yang mana artinya tidak akan ada kesempatan kedua. Iya, Bandung bukan sekedar kota, dan bagi setiap tim tamu, itu ujian mental, kan gitu.
Ya, Persib sendiri datang ke SCL2 bukan sekedar untuk numpang lewat. Mereka tahu ini peluang emas. Ini jalur Asia paling realistis dan ini adalah momentum reputasi. Itulah kenapa menjelang bursa transfer Januari 2025, Persib bergerak cepat. Manajemen bahkan mengakui nama incaran sudah diproses 2-3 bulan sebelum bursa dibuka. Dan dari itu semua udah ada beberapa mencuat. Pertama, Marko Duanzik, posisi striker asal Kroasia, dan sekarang bermain di Liga Korea bersama FC Seoul, yang mana kontraknya akan habis akhir Desember 2025. Kemudian ada Joey Pelupesi, gelandang bertahan timnas Indonesia yang kita tahu sendiri kualitasnya. Lalu di pos kiper ada Adam Zirbek yang kemungkinan besar akan dilepas. Dan setelah rumor Martin Paes ditepis oleh sang pemain, kini rumor lainnya menyebut jika nama Ceres Margono akan coba didatangkan mengingat ia baru aja mengakhiri kontraknya bersama FC Dukak Jini, meskipun di sana ia tampil gemilang. Ya, Boyan Hodak sendiri kabarnya memang masih butuh tambahan 1-2 pemain lagi, terutama setelah William dilepas. Yang mana artinya Persib jelas tidak setengah-setengah untuk bisa meraih posisi terbaik musim ini. Di sisi lain tentu ini bukan cerita sepihak, sebab Ratchaburi FC sejatinya juga bukan tim jelek. Di Liga Thailand sekarang mereka duduk di posisi 2 di bawah Buriram. Kemudian di SCL2 mereka lolos sebagai runner-up di bawah Gamba Osaka dengan rincian 3 kali menang, 3 kali kalah. Nah, dikutip dari berbagai sumber, gaya main tim ini di bawah pelatih Warawut Srimaka adalah dengan mengandalkan transisi cepat, sayap agresif, vertical football alias tidak banyak build up lambat, dan mereka terkenal cukup berbahaya, terutama ketika main di kandang. Maka dari itu, Persib harus benar-benar waspada. Walaupun di atas kertas, Maung Bandung cukup diunggulkan. Sebab dari sisi MV, Persib unggul jauh dengan nilai skuad mencapai 134,1 miliar, sedangkan Ratchaburi hanya 87,78 miliar. Sebuah selisih yang sangat besar dan jelas bagi Persib ini bisa jadi tantangan tersendiri. Karena biar gimana pun, sekarang ini publik Indonesia berharap Persib bisa berjaya di Asia. Sehingga itu bisa membantu koefisien Liga Indonesia naik. Reputasi Liga juga ikut membaik. Lalu, jalan ke Asia juga makin terbuka. Intinya, satu kemenangan Persib di Asia bisa berdampak ke seluruh ekosistem Liga Indonesia, kan gitu. Yap, yang jelas, drawing sudah selesai, takdir sudah ditulis, dan sekarang gak ada alasan untuk mundur, apalagi sembunyi. Bandung akan bersuara, Thailand akan datang, Asia akan menonton, dan ketika peluit pertama dibunyikan, yang tersisa hanyalah satu pertanyaan. Apakah ini sekedar babak 16 besar? Atau awal perjalanan panjang Persib di Asia? Kan gitu. Yap, terlepas dari apapun, di titik ini semua teori berhenti. Semua statistik, semua market value, semua prediksi pengamat akan runtuh begitu bola pertama disentuh di lapangan, karena sepak bola Asia sejatinya tidak pernah adil di atas kertas. Ia adil di keberanian, ia adil di mental. Ia adil pada siapa yang siap menanggung tekanan. Persib Bandung sekarang berdiri bukan sebagai underdog, bukan pula sekedar wakil Indonesia, tapi sebagai simbol ambisi bahwa klub Liga Indonesia tidak lagi datang ke Asia untuk belajar. Bandung sudah siap menguji, bukan diuji. Dan untuk Ratchaburi FC, drawing ini mungkin terasa dalam tanda kutip bisa diterima. Tapi begitu mereka mendarat di Jawa Barat, begitu stadion penuh, begitu bobotoh bernyanyi tanpa jeda, mereka akan sadar ini bukan sekedar laga tandang, ini ritual, ini tekanan. Ini ujian mental Asia yang sesungguhnya. Karena di SCL2, yang bertahan bukan yang paling mahal, tapi yang paling berani, kan gitu. Dan ketika peluit akhirnya nanti berbunyi, Asia akan mencatat satu hal. Apakah Persib hanya numpang lewat, atau benar-benar datang untuk mengubah peta kekuatan, kan gitu. Yang jelas, satu kota sudah siap, satu stadion sudah menunggu. Sekarang tinggal satu hal, buktikan di lapangan dan berikan yang terbaik untuk Indonesia, kan gitu.